Pemerintah akan menjadikan Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara sebagai kawasan wisata. Pemerintah juga akan membuat resor kelas dunia di dusun tersebut yang pemandangannya langsung menuju Danau Toba. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi yang akan dijadikan kawasan wisata di Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Presiden menerangkan bahwa kunjungannya ini untuk melihat alternatif lokasi yang nantinya akan ditetapkan sebagai wilayah pengembangan kawasan Danau Toba. Lokasi ini memiliki luas 400 hektar. Menurut Presiden, kawasan ini bisa dipakai untuk taman bunga yang dilengkapi dengan fasilitas lain seperti resor atau hotel untuk meeting sehingga bisa memberikan dampak ekonomi pada lingkungan. Apabila telah diputuskan, nantinya kawasan ini akan diperbaiki, dikembangkan, dan dihijaukan kembali. Presiden menilai apa yang ditawarkan oleh kawasan ini sudah sangat lengkap. Karena tadi Pak Bupati menyampaikan di sini bisa 400 hektar dan juga bisa dikembangkan lebih besar lagi. Apakah kawasan di sini bisa dipakai untuk taman bunga? Tentu saja diberi tambahan yang lain, resort atau hotel untuk meeting, untuk mais ya, sehingga bisa memberikan dampak ekonomi pada lingkungan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata yang menarik dan perlu dikembangkan. Untuk mempermudah wisatawan, pemerintah gencar membangun infrastruktur di sekitar Danau Toba. Di antaranya pembangunan Bandara Silangit, Bandara Sibisa, dan Tol Kuala Namu Tebing Tinggi. Akses sudah kita bangun, Bandara Silangit akan kita perlebar dan perpanjang. Bandara Sibisa tahun ini desainnya sudah selesai. Lalu inner ring road Samosir kita akan buat jalan, outer ring road Danau Toba kita buat. Jalan tol dari Kuala Namu ke Bukit Tinggi under construction, Tebing Tinggi. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba awal Juni lalu. Badan itu bertugas mempercepat proses pembangunan Danau Toba yang masuk dalam 10 destinasi prioritas nasional. Dengan adanya badan otoritas tersebut ditambah dengan makin banyaknya rute penerbangan langsung menuju Bandar Udara Internasional Kuala Namu, serta Bandar Udara Silangit dan Bandar Udara Sibisa, maka jumlah wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke kawasan itu akan terus meningkat. Tim Liputan, Berita 1. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dapat dilihat melalui target 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019, sehingga perlu adanya pembenahan dari hulu hingga hilir. Membuka pemerintah memenuhi target 20 juta wisman. Untuk membahasnya telah hadir Ketua DPP Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA, Panca Hadi Putra. Selamat malam, Mas Panca. Selamat malam, Mas Dodi. Gimana kabar? Baik. Ya, Mas Panca, ini sebelum kita bicara target yang lebih besar dulu 2019, kita target yang tahun ini dulu lah. Kalau kita lihat targetnya untuk tahun ini 12 juta wisatawan mancanegara, sampai bulan Juni sudah 5,29. Itu artinya kan tidak sampai setengahnya begitu. Anda melihat, Anda masih optimistis nggak bahwa targetnya akan tercapai? Kami masih optimistis di industri, kami sebagai pelaku usaha ya, karena itu by season. Ya. Kalau pemerintah ini sebetulnya kan mentargetkan itu 5,1 juta pada semester pertama, dan kita sudah mencapai lewat sedikit lah ya. Lewat sedikit 5,3 juta. Dan kami kan pemerintah sudah berusaha ya, kita patut apresiasi melalui deregulasi seperti bebas visa ya, bebas visa kunjungan dan sebagainya, itu akan membawa dampak, dan itu kan baru beberapa bulan terakhir diintroduce ya. Tapi memang seperti apa sih biasanya lonjakan yang terjadi antara semester 1 dengan semester 2, mungkin dari Juli sampai Desember memang cukup signifikan lonjakan arus wisman masuk ke akan Indonesia. melonjak ya. Kami mendapatkan laporan ya, terutama yang mendapatkan bebas visa itu ada dari Tiongkok itu meningkat, apalagi Hong Kong meningkat tajam lebih dari 70%, dan kami optimis di semester kedua ini akan lebih baik gitu, angka itu 12 juta itu mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, jadi kebijakan bebas visa ini juga turut membantu. Iya. Jadi wisatawan mancanegara jadi lebih tertarik untuk datang ke Indonesia begitu ya. Kemudian dengan adanya direct flights misalnya dari Tiongkok ke Indonesia gitu ya, itu sangat membantu. Ya. Oke, nah sekarang kita mulai bicarakan soal target yang lebih tinggi. 2019 ditargetkan ada 20 juta. Artinya kalau sekarang 12, tahun 2019 ada 20, ada peningkatan 8 juta dalam waktu hanya beberapa tahun. Ini menurut Anda cukup realistis atau bagaimana?
Mungkin bisa dibilang highly optimistic ya, tapi kami sebagai Harus seperti itu tapi. iya, entrepreneur memang harus optimistik juga, dan kami sangat apresiasi pemerintah set target yang set the higher bar ya, supaya kami juga terpacu gitu. Oke. Tapi kita lihat kalau dari policy making glasses ya, kita lihat indeks competitiveness dari tour and travel tourism itu, kita lihat regulatory framework-nya gitu ya, kita lihat infrastrukturnya. Itu dua aspek itu udah dihajar tuh sama pemerintah dengan policy-polisinya yang kami pikir sangat baik. Itu dibandingkan dengan negara lain. Iya. Dan kita ada di posisi mana? Kita sekarang posisinya 50 ya. Tapi kita improving, kita lihat best practices. Contohnya seperti 10 destinasi baru ini ya, ada deregulasi single destination, single management. Jadi yang satu destinasi sebelumnya itu dikelola oleh misalnya 3 kabupaten kota, sekarang dikelola oleh 1, dan itu akan sangat efisien. Kemudian ada infrastruktur yang dibangun, ini contohnya misalnya Danau Toba ya. Danau Toba akan jadi salah satu 10 dari kawasan itu. Kemudian ada Bandara Silangit yang baru diluncurkan, sekarang udah dari Jakarta aja dua rute dalam sehari ya. Itu akan sangat membantu. Semuanya akan dipermudah. Dipermudah, itu, ya. iya. Jadi selain itu apa lagi Mas, langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah? Ini juga tentu saja menjadi harapan dari entrepreneur begitu. Iya, regulatory udah mengarah ke sana ya, supaya kita meningkatkan daya saing gitu ya. Regulatory yang menghambat ya, misalnya salah satu portfolio produk kita di pariwisata adalah wisata alam. Itu kira-kira 35% dari total pariwisata kita. Nah, itu setengahnya itu adalah bahari. Sekarang misalnya untuk beberapa waktu yang lalu Pak Menteri juga mengatakan itu untuk kapal layar berlayar di tempat kawasan Indonesia itu butuh permit 21 hari untuk mendapatkannya. Negara tetangga itu 1 jam. Nah, sekarang kita mengarah ke sana. Saya baca Pak Menteri mengarahnya ke sana. Jadi regulasi yang meningkatkan desa yang kita. Peraturan-peraturan dipangkas, dipermudah begitu ya. Jadi sehingga mungkin nanti juga wisatawan di sini tidak terlalu sulit dalam hal macam-macam gitu ya. Memang ada pro dan kontra seperti visa itu ya. Nah, ini kita bicarakan juga soal infrastruktur. Ini kan tentu saja Pak Jokowi sangat menekankan soal infrastruktur begitu. Oke lah kalau memang destinasinya semuanya itu sudah bagus, tapi kemudian bagaimana dengan destinasi pendukungnya sendiri, seperti misalnya jalannya menuju ke arah objek wisata atau bandaranya, pelabuhannya, itu seperti apa Anda melihat? Ya, sudah banyak ya upaya-upaya, dan itu kan mereka lintas menteri ya, lintas kementerian, dan kami optimistis bahwa pemerintah akan mencapai target-target untuk meningkatkan infrastruktur. Infrastruktur ini salah satu hal yang memang kita patut ditingkatkan nih kalau kita lihat competitiveness index tadi. Jadi infrastruktur mulai dari infrastruktur komunikasi, kemudian infrastruktur yang fisik seperti airport gitu ya, pelabuhan dan sebagainya. Dan itu memang sudah ball-nya udah rolling gitu ya. Nah, kita lihat saja apakah dari kuartal ke kuartal itu ada improvement nggak gitu ya. Kita harus mengawasi. Kalau dari tadi sepertinya saya perhatikan Mas Panca agak cukup puas dengan apa yang dilakukan pemerintah. Tapi ada nggak sih mungkin kritikan atau mungkin masukan yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah, harus tetap improve begitu pemerintah? Di sisi mana kalau dari kacamata Asita? Asita ya. Mungkin dari pengalaman pribadi ya. Jadi dan juga kawan-kawan yang saya dapatkan aspirasinya di Asita. Jadi dengan datangnya wisatawan ini, khususnya setelah bebas visa ini, misalnya dari Tiongkok, misalnya ke Bali, itu ramai sekali yang datang ke Bali. Jadi dengan ramai wisatawan ini, seringkali itu kami secara human resources nggak siap gitu. Pertama, kuantitas dari pramuwisatanya, misalnya tour guide kekurangan gitu ya. Kemudian juga kompetensinya yang harus ditingkatkan. Jadi aspek ketiga dari indeks itu adalah human resource sebenarnya. Jadi itu sangat relevan bagi kami di pelaku industri sini. Gimana caranya kita bisa meningkatkan kompetensi dari human resources. Jadi kita bisa deliver tourism product and services ini consistently bagus terus gitu. Iya. Nah, kemudian kalau tidak salah kan ada 10 destinasi prioritas yang dicanangkan pemerintah. Nah, sudah sejauh mana 10 destinasi prioritas itu bisa menarik Wisman? Targetnya memang banyak ya. Saya baca itu targetnya mudah-mudahan tahun 2019 itu dari 10 itu dan 20 juta target itu 8,5-nya dari 10 itu. Kalau saya baca ya. Kemungkinan akan ada pengaruhnya gitu ya dari regulasi dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga kami di industri. Itu mudah-mudahan bisa mendongkrak gitu. Karena 10 destinasi udah dipilih yang mana yang bisa mempunyai potensialnya untuk
meningkatkan daya saing tinggi gitu. Oke. Kalau begitu kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya, termasuk nanti kita gali lebih dalam soal human resource ya nanti di segmen kedua. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report.